Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Dinar Prayogi. Teman-teman, kita sekarang di sini masih di kebun yang sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi beberapa hama yang sering menyerang pada perkebunan alpukat. Nah, contohnya kita akan review saja kebun-kebun alpukat Niki ini yang di sini terserang hama apa saja teman-teman. Nah, seperti apa sih hama-hama yang sering menyerang alpukat? Contohnya seperti ini teman-teman sekarang nih ya. Nah, sekarang di sini ada yang daunnya seperti ini. Ini bukan jamur ya, ini bukan gosong juga, ini tapi hama. Ini yang sering kita review juga teman-teman. Nah, sekarang juga kita menemukan salah satu ada jejak ya. Jejak hama yang mungkin ukurannya sangat besar teman-teman ya. Kita lihat dari kotoran saja seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini ada kotoran ya, kotoran ulat ya, kotoran larva yang kotorannya sebesar ini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat mungkin dengan kotoran sebesar ini larvanya pun cukup besar ya, ini hampir sejempol kita ya teman-teman ya. Tuh, nah sekarang kita akan identifikasi juga dan kita akan cari sih seperti apa larva-larva yang menyerang pada kebun alpukat ini. Yuk saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Baik teman-teman, tadi kita menemukan jejak hama, sisa-sisa bekas hama yang kita belum tahu keberadaannya seperti ini. Ini kotorannya besarnya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih yang menyebabkan adanya ulat seperti ini dan bagaimana bentuk larvanya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah keliling-keliling ke bagian areal kebun ini. Ternyata kita dapatkan satu pohon yang masih ada larvanya teman-teman. Larvanya sangat luar biasa sekali ya, besarnya teman-teman ya. Nih, nah ini dia teman-teman, seperti ini besarnya, mantap bukan? Tuh, hampir setelangan kita ya, tuh besarnya mantap ya. Tuh, ulatnya menyeramkan sekali, dia bentuknya seperti ini. Nah, bahwa yang kita tahu, larva ini merupakan dari ulat dari kupu-kupu gajah. Kupu-kupu yang sangat besar, dia menghasilkan larva yang sebesar ini juga guys itu. Dan ini jangan salah sangka teman-teman ya, satu larva saja bisa menghabiskan mungkin satu cabang percabangan yang besar untuk satu pohon ya. Bayangkan saja kalau ada sekitar 20 larva di dalam satu pohon, mungkin satu pohon yang ukuran ini bisa habis semua daunnya ya. Tuh, kita lihat saja seperti ini. Untuk anunya saja kotornya sebesar ini teman-teman. Kotorannya ini, kita bisa bayangkan saja kotoran sebesar ini dan larvanya sebesar ini. Ini kalau menghajar tanaman alpukat kita, ini luar biasa ya. Ini tergolong salah satu ulat yang disemprot dengan insektisida dosis menengah saja dia sudah mati teman-teman. Cuman tidak susah teman-teman ya, cuman sekali menyerang sangat bahaya. Nah, justru yang penanganannya susah itu ulat yang seperti ini. Nah, ulat-ulat yang dia menggorok bagian dalam batang. Nah, ini ulat penggorok daun. Nah, ini yang ulatnya ada di dalam lapisan daun seperti ini tuh ya. Yang kuning-kuning ini ulatnya ya tuh. Teman-teman, ini ulatnya nih. Nah, ini justru yang dia sangat susah pengendaliannya karena ulat ini dia menyerang pada bagian bawah lapisan daun, sehingga kita harus antisipasi dengan insektisida sistemik atau insektisida yang bukan kontak. Kalau ulat yang seperti ini insektisida kontak bisa ya. Ini dia sangat mudah sekali, cuman dia ini sangat cepat sekali bertelur. Sangat banyak sekali juga ya, jadi harus intensif untuk penyemprotannya. Ingat ya, kalau yang seperti ini kita harus gunakan yang sistemik. Yang seperti ini kontak pun sudah kuat, sudah bisa ya. Karena apa ini kok tidak bisa dilakukan dengan kontak? Karena apa? Karena bagian ini dia ada di dalam lapisan daun. Sehingga kalau kita semprot dengan insektisida kontak, dia tidak bisa mengenai bagian dalam daunnya ya. Nah, maka dari itu kita pentingnya dalam menggunakan yang sistemik ya. Nih, ini kan dalam daun ya, kita kasih kontak, dia tidak bisa mengenai dalamnya. Kalau kita sistemik, racun itu akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman dan membunuh larva yang ada di dalamnya. Ada satu hama lagi yang lebih susah penanganan teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia, ini ulat ini dia yang membentuk kepompong seperti ini. Bukan kepompong ini ya, ini rumahnya, rumah ulat.
Nah, ini kita semprot dengan kontak, jelas tidak bisa mati. Kita semprot dengan sistemik, dia tidak menempel pada bagian daunnya. Terus bagaimana? Nah, kalau pengalaman saya ini ada dua versi. Bisa kita buangin satu persatu, cuman kurang efektif. Atau juga kita bisa campurkan antara insektisida sistemik dan kontak, kita jadikan satu. Kemudian kita tambahkan penembus ya, penembus sel-sel makhluk hidup. Biasanya ada borer, ada banyak sekali ya merek dagang untuk penembus bagian jaringan daun, tanaman atau telur. Biasanya juga nanti dia bisa mati setelur-teluran teman-teman ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman untuk hama-hama yang menyerang perkebunan alpukat. Contoh lagi ada kutu putih. Cuman ini kutu putihnya tergolong hampir tidak ada teman-teman ya. Nah, kutu putih itu bisa kita obati dengan kutu-kutuan, bisa seperti joker, drusban, kurakron, dan lain-lain. Nah, ini kan yang membentuk gulungan seperti ini sangat susah sekali. Ini ada ulatnya dalamnya ya. Dia kalau sekali menyerang dan sudah parah, bisa hampir habis teman-teman daunnya. Nih, daunnya bolong-bolong seperti ini. Ini ulatnya nih. Jadi kita campurkan saja insektisida sistemik, kontak, kita tambah penembus. Nanti mudah-mudahan dia bisa menembus bagian rumahnya ini dan bisa membunuh larva yang ada di dalam rumahnya itu teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu hamanya, kemudian bagaimana cara kerja hidupnya, dan bagaimana dia cara menyerangnya. Maka dari itu kita nanti bisa menentukan insektisida yang kita butuhkan secara benar, secara tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat cara. Nah, kalau kita hanya coba-coba saja, nanti kelama-kelamaan malah hamanya itu kebal dan resistensi terhadap salah satu insektisida yang sering kita gunakan teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini kebun alpukat Miki umur 1,5 tahun ya. Alhamdulillah sudah mulai belajar berbuah walaupun 1-2 ya. Ada beberapa pohon yang kondisinya tidak sehat, dia malah sudah berbuah berkali-kali ya seperti ini. Cuman ini pada pohon yang tidak sehat. Wajar ya ketika ada pohon tidak sehat, pasti dia malah ada buahnya. Karena disitulah fase vegetatif dia terhambat dan akan menjalur ke proses generatif. Karena semakin vegetatif itu semakin mendominasi, maka generatifnya juga akan semakin lama. Semakin lama untuk buahnya. Biasanya juga ketika kita ingin menonaktifkan vegetatifnya, kita stressing tanaman supaya vegetatifnya terhambat dan bisa berubah ke generatif. Itu pohon alpukat juga kondisinya kurang sehat, cuman dia malah berbunga ya. Nah, itu kondisi wajar tanaman seperti itu. Ketika dia tidak sehat, malah dia berbunga. Karena apa? Karena proses vegetatifnya terhambat, sehingga dia beralih ke proses generatif. Oke ya, mungkin teman-teman sekian dulu video kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.